Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas pengujian dan implementasi perangkat lunak. Brand testing juga dikenal sebagai decision testing adalah strategi pengujian perangkat lunak yang melibatkan pengeksekusian setiap cabang dari kode sumber. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap cabang dari struktur kontrol telah dieksekusi setidaknya sekali. Ini membantu mengidentifikasikan bagian kode yang tidak tercapai atau dead code dan memastikan bahwa semua kemungkinan jalur melalui program telah diuji. Tujuan utama memastikan semua cabang kode dieksekusi, meningkatkan cakupan pengujian kode. Cara kerja: menganalisis diagram alur kontrol dari program untuk menemukan cabang, menyusun kasus uji yang akan melalui setiap cabang. Domain testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian set input yang dipilih dari domain input program. Ini sering melibatkan pengujian batas nilai input dan nilai input yang mewakili bagian yang berada dari set input. Tujuan utama memvalidasi bahwa program berperilaku dengan benar untuk berbagai nilai input. Mengidentifikasi masalah pada batas domain input. Cara kerja: mengidentifikasi domain input yang relevan, memilih nilai uji dari domain termasuk nilai batas dan nilai tipikal. Nama saya Farhan Muntajir Tasud dengan NIM 10521063. Di sini ada Branch and Relational Operator Testing. Branch and Relational Operator Testing adalah perluasan dari branch testing. Selain menguji setiap cabang, teknik ini juga fokus pada pengujian operator relasional seperti contoh yang tertera yang digunakan dalam menyatakan kondisional. Tujuan utamanya itu memastikan bahwa operator relasional dalam cabang bekerja dengan benar, menguji semua jalur logis yang mungkin melalui kode. Cara kerjanya: menganalisis pernyataan kondisional untuk operator relasional, membuat kasus uji yang membuat setiap operator relasional menghasilkan nilai benar dan salah. Jadi dia seperti cabang gitu. Terus lanjut ke data flow testing. Data flow testing adalah strategi pengujian yang berfokus pada titik-titik di mana variabel menerima nilai secara definisi dan titik di mana nilai tersebut digunakan. Ini membantu menemukan masalah seperti penggunaan variabel sebelum diberikan nilai atau use before define. Tujuan utamanya itu memeriksa jalur melalui kode berdasarkan bagaimana data bergerak melalui program. Menemui kecacatan yang berkaitan dengan penggunaan data dan definisi data. Cara kerjanya itu menganalisis grafik alir data dari program dan menentukan kasus uji berdasarkan definisi dan penggunaan variabel. Selanjutnya ada loop testing. Loop testing adalah metode pengujian yang fokus pada validasi loop dalam program seperti for, while, dan do while loops. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa loop berjalan dengan benar untuk sejumlah literasi yang mungkin, termasuk 0, 1, beberapa, dan banyak literasi. Tujuan utama: memverifikasi perilaku loop dalam kondisi batas dan dalam, mencegah bug yang terkait dengan pengulangan yang salah. Cara kerja: mengidentifikasi semua loop dalam kode, menentukan kondisi batas untuk literasi loop, menjalankan loop dengan jumlah literasi yang berbeda untuk menguji semua skenario. Yang terakhir ada health state metric. Health state metric adalah metode untuk mengukur kompleksitas sebuah program dengan menghitung ukuran kuantitatif dari operasi dan operan dalam kode sumber. Metrik health state digunakan untuk memprediksi sebagai karakteristik perangkat lunak seperti kesulitan pemahaman, kemungkinan kesalahan, dan usaha yang dibutuhkan untuk pemeliharaan. Komponen utama
N1 jumlah operator unik, N2 jumlah operand unik. Metrik yang dapat dihasilkan: panjang program N sama dengan N1 ditambah N2, volume program V sama dengan N dikali log 2 dalam kurung N. Kesulitan D sama dengan N1 per N per 2 dikali N2 per N2. Usaha E sama dengan D dikali V. Health state metric menyediakan cara untuk aspek-aspek tertentu dari kompleksitas kode yang dapat membantu dalam proses pengujian dan pemeliharaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.